Satu serangan Qatar mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa mengubah arah geopolitik global. Perdana Menteri Qatar meledak dengan tuduhan Netanyahu sudah membunuh peluang pembebasan sandera. Serangan ini adalah terorisme negara. Doha murka. Negara-negara Arab Muslim ikut bersuara. Dan di saat Amerika tampak lemah, China, Rusia, serta Iran justru siap ambil peran. Apakah ini juga sekaligus awal jadi kejatuhan hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah? Sebelum masuk ke dampak besar, kita harus lihat dulu faktanya. Bagaimana Israel menyerang Qatar. Setelah lama jadi teka-teki, potongan puzzle serangan Israel ke Qatar akhirnya mulai jelas. Israel menembakkan rudal balistik dari Laut Merah. Ini diakui oleh para pejabat Amerika Serikat. Jalurnya sengaja dipilih biar tidak melewati langit negara-negara Arab. Nah dari sini, serangan menempuh jarak lebih dari 1.300 km memakai armada udara yang terdiri dari 8 jet F-15 dan 4 jet siluman F-35. Israel memang tidak pernah secara terbuka mengakui pengerahan rudal semacam ini. Tapi faktanya, cuma segelintir negara yang sanggup meluncurkan rudal balistik dari udara dan Israel ada di daftar kecil ini. Banyak analis yakin rudal ini berasal dari keluarga Anchor buatan Rafael. Tapi ada juga kemungkinan lain, Air-Lora, versi terbaru rudal balistik Israel. Rudal ini didesain khusus untuk menembus pertahanan udara modern. Caranya, masuk dari atas, dari ketinggian, dengan sudut hampir 90 derajat. Gerakannya supersonik, nyaris mustahil dicegat. Inilah alasan kenapa sistem pertahanan udara canggih Qatar bisa ditembus. Radar biasanya fokus ke ancaman horizontal, bukan serangan vertikal yang jatuh secepat kilat dari langit. Dan yang paling penting, rute ini dipilih agar Saudi tidak bisa menuduh Israel melanggar wilayah udaranya. Tapi masalahnya, serangan ini bukan cuma soal teknologi rudal. Ada yang jauh lebih menyakitkan bagi Qatar. Pengkhianatan dari sekutu sendiri. Qatar sebenarnya punya sistem pertahanan Patriot yang bisa mencegat rudal Israel. Tapi pada hari itu, sistemnya justru tidak aktif. Mengapa? Analis menduga Amerika Serikat sengaja menonaktifkan sistem ini. Kita tahu, sehebat apapun hubungan Amerika dengan negara-negara Teluk, pada akhirnya Amerika akan selalu berpihak pada Israel. Meski Trump mencoba meyakinkan Perdana Menteri Qatar dalam makan malam di New York pasca serangan, Trump menyebut soal ketidaksenangannya terhadap serangan ini. Dan sebenarnya bukan cuma Amerika. Mari kita lihat konteks militer di sekitar kawasan saat serangan Israel ke Qatar pada tanggal 9 September. Kapal induk USS Nimitz tercatat berada di antara Qatar dan Kuwait. Pesawat tanker KC-36A lepas landas dari pangkalan udara Al-Udeid, beroperasi hampir 13 jam dengan transponder dimatikan. Tanker Inggris juga ikut aktif. Fungsinya jelas, pengisian bahan bakar di udara. Artinya, jet-jet Israel bisa melancarkan misi jauh, bahkan dengan dukungan logistik sekutu barat. Pertanyaan pun muncul, apakah serangan ini murni aksi tunggal Israel atau operasi bersama yang diam-diam disokong Amerika dan Inggris? Yang jelas, Qatar merasa dikhianati. Mereka sekarang menyerukan balasan regional, mulai mengevaluasi kemitraan dengan Amerika dan bahkan membuka opsi menggandeng Rusia atau China untuk keamanan Teluk. Tapi Qatar tidak sendirian. Serangan ini justru membangkitkan sesuatu yang jarang kita lihat, solidaritas Arab dan dunia Islam. Ada satu fakta penting yang tak bisa diabaikan. Serangan Israel bukan cuma menghantam Doha. Dalam 72 jam, Israel melancarkan serangan ke 6 negara Muslim sekaligus. Pesan yang mau disampaikan Israel? Siapapun yang menghalangi misinya di Gaza akan dianggap musuh. Gelombang kemarahan pun pecah. Negara-negara Arab dan Muslim ramai-ramai mengecam. Indonesia bersuara lantang, menegaskan solidaritas penuh terhadap Qatar. Iran bahkan lebih jauh, menyatakan bangsa dan angkatan bersenjatanya siap berdiri di garis depan perlawanan.
Kuwait, Uni Emirat Arab, sampai Arab Saudi pun ikut bergerak, memberi sinyal dukungan untuk Qatar. Inilah momen langka yang jarang terjadi. Karena biasanya, negara-negara Arab Muslim terpecah oleh kepentingan masing-masing. Tapi kali ini, Doha jadi simbol harga diri bersama. Serangan ke Qatar dianggap bukan sekadar agresi ke sebuah negara kecil di Teluk, tapi penghinaan langsung terhadap dunia Islam. Puncaknya pada hari Senin 15 September, sebuah pertemuan darurat digelar di Doha. Pertemuan ini bukan pertemuan biasa. Bayangkan, negara-negara Arab Muslim duduk satu meja, membahas bukan cuma soal serangan ke Qatar, tapi juga masa depan keamanan kawasan. Ada desakan agar blok Arab Muslim mengambil langkah nyata, mulai dari embargo politik ekonomi sampai dukungan militer terbuka. Pertanyaannya, apakah solidaritas ini akan bertahan lama atau akan kembali retak karena tekanan eksternal? Yang jelas, Israel dengan serangannya justru berhasil menyatukan kembali dunia Arab Islam, sesuatu yang sudah lama hilang. Dan inilah yang membuat skenario selanjutnya jauh lebih berbahaya. Karena kalau solidaritas ini berubah jadi aksi nyata, Timur Tengah bisa segera masuk ke babak eskalasi baru yang tidak terbayangkan. Hanya saja, negara-negara Muslim sekarang dihadapkan pada pilihan sulit untuk merespon serangan Israel ke Qatar. Jalur diplomatik hampir tertutup rapat, sehingga opsi yang tersisa berpotensi membawa kawasan ke arah yang lebih panas. Skenario pertama, negara-negara yang sudah menandatangani perjanjian Abraham, seperti Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yordania bisa menarik diri atau membatasi peran mereka. Jika ini terjadi, dampaknya bukan cuma pada hubungan diplomatik, tapi juga bisa melemahkan strategi Israel di kawasan. Skenario kedua, embargo ekonomi. Negara-negara Teluk punya kekuatan finansial yang besar, dan mereka bisa menekan Israel lewat perbatasan perdagangan atau memboikot perusahaan-perusahaan Israel yang beroperasi di Timur Tengah. Dampaknya bukan cuma ekonomi Israel yang tertekan, tapi juga kredibilitas politiknya. Skenario ketiga, Qatar sendiri bisa mengambil langkah ekstrim, mengusir Amerika dari pangkalan udara Al-Udeid, pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di kawasan. Nah, jika ini terjadi, Doha tentu membutuhkan mitra keamanan baru. Dan disinilah China dan Rusia masuk dalam perhitungan, siap menawarkan perlindungan sekaligus keuntungan geopolitik. Ancaman dari Israel semakin memperkeruh situasi. Analis militer Or Fialkov terang-terangan menyebut bahwa rudal yang ditembakkan sebelumnya bisa saja diarahkan untuk membunuh para pemimpin Qatar atau menghancurkan kantor Al Jazeera. Netanyahu pun memperingatkan negara Arab jangan coba-coba melindungi Hamas atau yang akan terjadi mereka akan menghadapi serangan udara seperti yang dialami Doha. Tapi ancaman ini dibalas. Mesir memberi peringatan keras. Setiap upaya Israel menyerang wilayahnya akan memicu konsekuensi bencana. Sementara itu konflik melalui proksi juga semakin nyata. Houthi di Yaman dan Hizbullah di Lebanon bisa digerakkan dengan dukungan diam-diam negara Arab. Indikasinya terlihat jelas. Pesawat C-138 Angkatan Udara Yordania sudah mendarat di Sanaa, seolah menyiapkan jalur bantuan logistik. Dan jangan lupakan opsi paling besar, mengaktifkan kembali pasukan perisai semenanjung, fakta militer era 1980-an. Bahkan, Mesir sudah mengusulkan agar formatnya diperluas menjadi NATO versi Muslim, dengan kemungkinan dukungan dari Iran, Turki, dan Pakistan. Kalau opsi ini benar-benar diwujudkan, maka Timur Tengah bisa berubah menjadi arena perang kawasan, sebuah bayangan yang kini semakin dekat. Jika eskalasi ini benar-benar pecah, maka dunia akan menyaksikan sebuah titik balik. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat membanggakan pangkalan militernya sebagai simbol dominasi dan jaminan keamanan. Tapi apa jadinya jika Qatar, tuan rumah pangkalan terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah, justru menjadi sasaran serangan? Pesan yang lahir sangat jelas. Keberadaan pangkalan Amerika tidak lagi berarti perlindungan, melainkan justru undangan bagi konflik. Inilah celah yang bisa dimanfaatkan oleh kekuatan lain. China dan Rusia yang selama ini menunggu momen melemahkan hegemoni Barat,
bisa masuk dengan tawaran baru, perlindungan militer, kerjasama pertahanan, dan perisai teknologi. Bahkan Iran dengan lantang sudah menawarkan sistem pertahanan rudal untuk Qatar. Sebuah langkah yang tidak cuma simbolis tapi juga politis. Bayangkan, sekutu utama Amerika Serikat justru berbalik membuka pintu ke Teheran. Dan jika opsi ini diambil, rantai dominasi Amerika di kawasan akan retak. Negara-negara Teluk bisa mulai menghitung ulang apakah tetap menggantungkan hidup pada Washington atau membangun keseimbangan baru dengan Beijing dan Moskow. Bagi Israel ini tentu mimpi buruk, kehilangan dukungan total Amerika dan menghadapi lingkaran kekuatan baru yang jauh lebih berani menantangnya. Singkatnya, serangan ke Qatar bukan hanya memicu kemarahan global, ia bisa menjadi pemantik perubahan poros kekuatan global. Dari hegemoni tunggal Amerika menuju era multipolar yang penuh ketidakpastian.